Tiranitar pertama kali diperkenalkan pada episode Mother of All Battles, muncul sebagai induk dari Larvitar yang sedang diantarkan Ash kembali ke habitatnya di Mount Silver. Sejak kemunculan perdananya, Tiranitar digambarkan sebagai salah satu Pokemon paling kuat dari wilayah Johto. Ia mampu menghancurkan lingkungan di sekitarnya ketika mengamuk dan menciptakan badai pasir, sekaligus anggota kelompok Pseudo Legendary. Meski memiliki reputasi tinggi, karakter ini terasa disia-siakan. Sebagian besar kemunculannya hanya sebagai Pokemon milik pelatih lain seperti Elaine, Gary Oak, atau hanya berfungsi sebagai simbol atau legenda dalam cerita, daripada dieksplorasi secara mendalam melalui pertarungan dan perkembangan karakternya. Karena itulah, meskipun dikenal sebagai salah satu Pseudo Legendary yang paling ikonik dalam permainan, perannya di anime relatif terbatas dibandingkan reputasi yang dimilikinya. Flygon. Di wilayah Hoenn dekat Mauville City, ada wilayah terkenal sebagai area berpasir dengan badai pasir, dan Flygon adalah penghuni habitat gurun itu yang hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Kemunculan perdananya langsung menonjolkan citranya sebagai Spirit of the Desert. Wujudnya yang menyerupai capung raksasa dengan mata besar, sayap transparan, dan kemampuan menciptakan badai pasir membuatnya tampak seperti naga dari legenda kuno. Meskipun demikian, teman-teman, karakter Flygon terasa disia-siakan nih, karena peran ia di anime relatif terbatas. Sebagian besar kemunculannya hanya dalam turnamen atau pertandingan singkat, sebelum kembali menghilang dari alur cerita utama, meskipun memiliki banyak penggemar. Padahal konsepnya sebagai naga gurun dengan kemampuan mengendalikan badai pasir, serta hubungan erat dengan lingkungan gurun, sebenarnya menawarkan banyak peluang untuk menjadi pusat cerita yang jauh lebih besar. Luxray pertama kali diperkenalkan di anime sebagai bentuk evolusi terakhir dari Shinx. Sejak debutnya, Luxray langsung mencuri perhatian berkat penampilannya yang menyerupai singa serta kemampuan melihat menembus benda padat melalui energi listrik yang terfokus pada matanya. Perpaduan antara kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan penglihatan tersebut menjadikannya salah satu Pokemon tipe listrik dengan konsep paling menarik di generasi 4. Meski memiliki reputasi yang mengesankan, peran Luxray di anime terasa cuma-cuma. Sebagian besar perannya hanya sebatas menjadi Pokemon karakter sampingan. Kemampuan penglihatan khusus miliknya juga hampir tidak pernah dieksplorasi lebih jauh. Padahal secara desain sudah oke, secara konsep sebagai predator dengan indera luar biasa, Luxray memiliki potensi besar untuk mendapatkan porsi cerita yang jauh lebih menonjol di animenya. Milotic. Saat masih berwujud Phoebus, semula dianggap lemah dan tidak menarik. Perubahan drastis dari Phoebus menjadi Milotic menjadikannya simbol bahwa keindahan dan kekuatan dapat lahir dari proses panjang. Dengan tubuh yang menyerupai ular air raksasa, gerakan yang anggun, dan aura yang menenangkan. Dalam anime, Milotic lebih sering ditampilkan sebagai Pokemon milik champion, gym leader, atau pelatih berpengalaman seperti Wallace, Cynthia, dan Joanna. Penampilannya hampir selalu menonjolkan perpaduan antara keindahan dan kekuatan, membuatnya meninggalkan kesan sebagai salah satu Pokemon paling elegan yang pernah diperlihatkan. Nah, meski memiliki penampilan yang indah dan banyak penggemar, penonton kurang puas karena Milotic hanya sebagai Pokemon milik karakter lain dalam kontes, pertandingan, atau penampilan singkat. Akibatnya, kisah evolusinya yang unik serta potensinya sebagai Pokemon yang memadukan keanggunan dan kekuatan tidak pernah dieksplorasi. Padahal dengan latar evolusi yang begitu menarik dari Phoebus yang dianggap lemah akhirnya menjadi Milotic sebagai simbol keindahan. Haxorus adalah Pokemon tipe Dragon yang merupakan bentuk evolusi terakhir dari Axew melalui Fracture. Dalam anime, Axew digambarkan sebagai Pokemon kecil yang bercita-cita menjadi Haxorus, sehingga banyak penonton berharap dapat menyaksikan proses pertumbuhannya hingga mencapai bentuk akhir. Namun, penonton lagi-lagi dibuat kecewa. Evolusi tersebut baru diketahui telah terjadi ketika Iris kembali muncul di Pokemon Journey sebagai champion Unova. Akibatnya, perjalanan Axew menjadi Fracture hingga akhirnya berevolusi menjadi Haxorus tidak pernah diperlihatkan secara langsung dalam anime. Bisa dibilang Haxorus terasa disia-siakan karena perkembangannya yang seharusnya menjadi puncak perjalanan Axew justru tidak ditampilkan di anime. Padahal sejak pertama kali diperkenalkan, Haxorus dikenal sebagai salah satu Pokemon naga dengan ciri khasnya berupa sepasang rahang menyerupai kapak yang mampu menghancurkan baja. Serperior.
beberapa kali tampil sebagai Pokemon milik pelatih yang memiliki kemampuan bertarung yang tinggi seperti Trip, rival Ash di wilayah Unova. Citra tersebut semakin memperkuat reputasi Serperior sebagai Pokemon yang percaya diri, cerdas, dan mampu mengendalikan jalannya pertarungan dengan strategi yang matang. Meskipun sudah dimiliki oleh pelatih sekuat Trip, perannya di anime terasa kurang. Sebagian besar penampilannya hanya sebagai Pokemon milik rival atau karakter pendukung, tanpa memperoleh perkembangan karakter maupun keterlibatan yang berkelanjutan dalam alur cerita. Serperior hampir selalu diperlihatkan sudah berada dalam bentuk akhirnya, padahal ya dengan desain yang elegan serta statusnya sebagai salah satu starter paling populer di Unova, Serperior memiliki potensi besar untuk memperoleh porsi cerita yang lebih banyak di animenya. Volcarona sering dianggap sebagai matahari pengganti, karena legenda yang menyebutkan bahwa cahaya dan panas dari tubuhnya dapat menggantikan sinar matahari ketika dunia berada dalam kegelapan. Konsep tersebut membuat Volcarona memiliki kesan seperti Pokemon mitologi meskipun secara resmi bukan termasuk Pokemon legendary. Dalam anime, Volcarona pertama kali menarik perhatian melalui kisah sebuah Volcarona kuno yang dianggap sebagai pelindung bagi sebuah wilayah. Kemunculannya memperlihatkan bahwa Pokemon ini memiliki hubungan erat dengan legenda dan sejarah dunia Pokemon. Nah, meskipun memiliki lore yang kuat, Volcarona tidak pernah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Volcarona lebih sering muncul sebagai Pokemon langka atau simbol kekuatan sesaat. Anime jarang mengeksplorasi asal-usulnya, hubungannya dengan manusia, maupun potensi kekuatannya dalam pertarungan jangka panjang. Padahal, dengan statusnya sebagai salah satu Pokemon non-legendary paling misterius dari Unova, serta konsep sebagai matahari hidup, Volcarona menjadi salah satu Pokemon paling berkesan dalam sejarah anime. Chandelure. Pokemon ini merupakan bentuk evolusi terakhir dari Litwick melalui Lampen, dengan desain menyerupai lampu gantung. Ia memiliki sisi gelap karena dipercaya mampu menyerap energi kehidupan dari manusia maupun Pokemon melalui nyala apinya. Perpaduan antara kemewahan, misteri, dan nuansa horor membuat ia menjadi salah satu Pokemon tipe hantu paling berkesan dari generasi 5. Padahal sudah memiliki desain yang unik, ia terasa disia-siakan nih teman-teman karena potensinya sebagai salah satu Pokemon hantu paling ikonik dari Unova belum banyak dieksplorasi. Sebagian besar kemunculannya hanya berfokus pada sisi menyeramkannya saja tanpa memperoleh hubungan panjang dengan seorang pelatih maupun alur cerita yang mendalam. Kalau kamu ingat, di anime salah satu kemunculan paling dikenal adalah ketika Ash dan teman-temannya berhadapan dengan sekelompok Litwick yang menggunakan kekuatannya untuk menguras energi manusia. Absol sering dikaitkan dengan bencana karena kemunculannya dipercaya sebagai petanda buruk oleh manusia. Namun, kenyataannya Absol bukanlah penyebab bencana tersebut, melainkan Pokemon yang memiliki kemampuan merasakan perubahan lingkungan dan datang untuk memperingatkan manusia sebelum musibah terjadi. Konsep tersebut membuat Absol menjadi salah satu Pokemon yang memiliki cerita paling menarik karena menghadirkan perbedaan antara prasangka manusia dan sifat aslinya yang sebenarnya peduli. Kenapa Absol seperti disia-siakan? Nah, karena dalam anime, sebagian besar kemunculannya hanya terjadi dalam episode tertentu sebagai pusat konflik sementara, lalu kembali menghilang setelah masalah terselesaikan. Padahal dengan latar belakang sebagai Pokemon yang disalahpahami padahal baik, kemampuan membaca bencana, serta desain yang penuh dengan aura misteri, Absol memiliki potensi besar di animenya. Metagross merupakan bentuk evolusi terakhir dari Beldum melalui Metang yang menggabungkan kekuatan logam dengan kecerdasan tingkat tinggi. Sebagai salah satu pseudo legendary Pokemon, Metagross memiliki reputasi sebagai makhluk dengan kemampuan berpikir seperti superkomputer yang mampu melakukan perhitungan kompleks dalam waktu singkat. Kemunculan paling terkenalnya adalah melalui Metagross milik seorang champion Hoenn yaitu Stephen Stone. Dan meskipun memiliki status sebagai salah satu pseudo legendary, sayang banget perannya di anime sangatlah sedikit. Dia lebih sering menjadi simbol kekuatan dan jarang diberi kesempatan untuk menunjukkan kepribadian, hubungan dengan pelatih, padahal konsepnya sebagai Pokemon dengan kecerdasan seperti komputer, tubuh baja yang hampir tidak tertandingi, Metagross memiliki potensi untuk dieksplorasi lebih banyak di animenya.